Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dini wad darain. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa dimanapun berada yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang begitu besar kepada segenap hamba-hamba yang dicintainya, sehingga masih diberikan kesempatan untuk bisa mendapati salah satu bulan yang sangat istimewa di dalam kalender Islam, yaitu bulan Rajab. Nanti malam kita sekalian akan memasuki bulan yang penuh dengan ampunan Allah, yang di dalam bulan ini disunnahkan bagi kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, seperti puasa sunnah, berzikir, berdoa, dan memperbanyak istighfar. Karena di dalam bulan Rajab ini Allah telah menjanjikan berbagai pahala untuk kita sekalian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan keutamaan yang terdapat di malam pertama dari bulan Rajab, kita nukil dari salah seorang imam mujtahid yang merupakan panutan bagi kita sekalian, yaitu Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu an, di dalam kitabnya yaitu kitab jilid pertama halaman 265. Di situ disebutkan, wa balagana annahu kana yuqal inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatil jum'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwal lailatin min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya doa yang mustajabah, yang dikabulkan permohonan-permohonan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terdapat dalam 5 malam. Yang pertama yaitu malam Jumat, yang kedua malam Idul Adha, yang ketiga yaitu malam Idul Fitri, yang keempat malam pertama dari bulan Rajab, dan yang terakhir yaitu malam pertengahan dari bulan Sya'ban. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada berbagai amalan, ada berbagai doa yang dapat kita gunakan dalam rangka menghidupkan malam pertama dari bulan Rajab, dengan harapan tentunya sekira dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pundi-pundi pahala yang besar di sisi Allah, sehingga dengan diampunkannya dosa kita di sisi Allah, ditabungkannya pahala-pahala yang berlimpah atas diri kita, kita sekalian akan mendapatkan ridha Allah, kebahagiaan yang tiada tara kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di antara beberapa hal, beberapa amalan yang dinukil dari para ulama, di antaranya yaitu doa yang biasa dikumandangkan, yang biasa dipanjatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang dinukil oleh Syekh Abdul Hamid Ibni Muhammad Ali Quds dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Sayyidina Ali radhiyallahu an memanjatkan doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil asmah wa'asimni bihim min kulli su' wa la ta'khudhni ala ghirrah wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqiba amri hasratan wa nadamah warudha anni fa inna maghfirataka lizzalimin wa ana minaz zalimin. Allahumma ighfirli ma la yadurruk wa a'tini ma la yanfa'uk fa innakal wasi'atu rahmatuh al badi'atu hikmatuh fa a'tini as-sa'ata wad da'ah wal amna was sihhah
والشكر والمعافة والتقوى وأفرغ الصبر والصدق علي وعلى أوليائك وأعطني اليسر ولا تجعل معه العسر واعمم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. Yang artinya kurang lebih, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang menjadi pelita-pelita hikmah, pemilik kenikmatan, sumber perlindungan. Jagalah kami ya Allah sebab mereka dari keburukan, dan jangan Engkau ambil kami dalam kondisi tertipu, tidak pula dalam keadaan lupa. Jangan jadikan akhir urusan kami sebagai penyesalan. Ridailah kami, sesungguhnya ampunanmu bagi orang-orang yang zalim, dan aku bagian dari orang yang zalim itu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang tidak pernah bisa membahayakanmu. Berilah aku sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya sama sekali untukmu. Sesungguhnya Engkau rahmatnya sangat luas dan hikmahnya sangat indah. Berikan kami kelapangan dan ketentraman, keamanan dan kesehatan, serta rasa syukur, selamat sentosa dan ketakwaan. Berilah kesabaran dan kejujuran kepada kami ya Allah dan orang-orang yang Engkau cintai. Berikan kami pula kemudahan yang tidak ada kesulitannya sama sekali. Semoga itu semua juga Engkau berikan kepada keluarga kami, anak kami, saudara-saudara kami seagama, dan Engkau berikan kepada orang tua yang telah melahirkan kami dari seluruh kaum muslimin, muslimat dan mukminin dan mukminat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu ada juga beberapa riwayat yang dinukil dari kitab Kanzun Najah was Surur tentang doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau panjatkan di malam pertama pada bulan Rajab. Beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ta'arrada laka fi hadhihi al-lailati al-muta'arridun wa qasadaka fihi al-qasidun wa ammala fadlaka wa ma'rufaka at-talibun wa laka fi hadhihi al-lailati nafahatu wa jawaiz وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك وتمنعها ممن لم تسبق له العناية منك وها أنا عبدك الفقير إليك المؤمل فضلك ومعروفك فإن كنت يا مولاي تفضلت في هذه الليلة على أحد من خلقك وجدت عليه بعائدة من عطفك فصل على محمد وآله wajud alayya bi taulika wa ma'rufika ya rabbal alamin. Ya Allah, pada malam ini orang-orang yang berpaling dari rahmatmu telah berpaling, orang-orang yang mempunyai tujuan telah datang kepadamu, dan para pencari telah mengharap anugerah dan kebaikanmu. Pada malam ini Engkau ya Allah mempunyai tiupan rahmat, piagam-piagam penghargaan, aneka macam pemberian dan anugerah. Engkau berikan semua itu terhadap hamba-hambamu yang Engkau kehendaki, dan Engkau tidak memberikannya terhadap orang yang tidak memperoleh pertolongan darimu. Inilah aku, hambamu yang sangat berharap kepadamu, berharap anugerah dan kebaikanmu. Apabila Engkau, ya Allah, telah mengemukakan anugerahmu di malam ini terhadap seseorang dari makhlukmu, dan Engkau berikan kepadanya dengan berbagai sambungan kelembutanmu, maka anugerahkanlah rahmat atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Berikanlah atasku dengan kekayaan dan kebaikanmu, wahai Tuhan seru sekalian alam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping doa yang sudah dipanjatkan dan seyogyanya untuk kita panjatkan pada malam pertama di bulan Rajab, juga terdapat keterangan yang dinukil dari kitab Kanzun Najah was Surur bahwasanya sangat dianjurkan bagi kita untuk membaca istighfaru Rajab atau istighfar di bulan Rajab yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Sayyid Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب وأتوب إليه من جميع ما كره الله قولا وفعلا وسمعا وبصرا وحاصرا. اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه. أستغفرك بما أردت به وجهك الكريم فخالطته بما ليس لك به رضا، وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك، وأستغفرك بما دعا لي إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك محظور، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي، وأستغفرك من الذنوب الذي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا رحمتك وحلمك ولا ينجي منها إلا عفوك. وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فحنثت فيها وأنا عندك مأخوذ بها. وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في الملأ وخلاء وسر وعلانية إلي واظر إذا ارتكبتها ترى ما آتيته من العصيان به عمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم. وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين. وأستغفرك من كل فريضة وجبت علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها، ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وصلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو سهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا عائد بها. وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين، لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Yang artinya kurang lebih, saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Hidup dan berdiri tegak. Dan saya bertaubat kepada Allah dari seluruh perbuatan dosa dan maksiat, dari perkara-perkara yang dibenci Allah, baik di dalam perkataan, perbuatan, pendengaran, dan penglihatan yang terbatas. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon ampun kepada Engkau dari segala sesuatu yang telah saya kerjakan dan yang belum saya kerjakan, serta dari perbuatan yang melampaui batas, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, dan Engkau lebih mengetahui dari apa yang saya ketahui. Engkaulah yang awal dan yang akhir, dan kesemuanya atas kehendak-Mu. Ya Allah, saya juga memohon ampun dari setiap dosa apabila saya telah bertaubat lalu saya kembali mengerjakannya dari perbuatan yang saya kehendaki tetapi Engkau tidak meridainya. Ya Allah, saya memohon ampun dari setiap perbuatan yang mana saya telah berjanji pada diri saya dan kepada Engkau untuk mengerjakan atau meninggalkannya lalu saya mengingkarinya. Saya memohon ampun pula dari perbuatan yang mengikuti ajakan hawa nafsu padahal tidak diperbolehkan oleh Engkau, lalu saya mengerjakannya secara diam-diam padahal itu dilarang di sisi-Mu. Ya Allah, saya juga memohon ampun dari nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada saya, lalu saya gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepadamu. Saya juga memohon ampun dari segala dosa yang tidak dapat terampuni dan terangkat selain hanya kepadamu. Tiada ampunan yang lebih luas kecuali rahmat dan kasih-Mu. Tiada pula yang dapat menyelamatkan kecuali maaf dan ampunan dari-Mu.
Saya juga memohon ampun dari segala kebaikan yang saya telah berjanji untuk mengerjakan, lalu saya melanggar janji itu, dan berarti saya telah merampas sesuatu dari sisimu, ya Allah. Saya juga memohon ampun kepadamu, wahai Zat yang tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya saya telah termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim. Saya memohon ampun kepadamu, ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau yang mengetahui yang gaib dan nampak dari setiap keburukan yang saya kerjakan di waktu siang maupun di kegelapan malam, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Dan Engkau menyaksikan akan segala perbuatan maksiat itu, baik dilakukan dengan sengaja, lupa atau lalai, wahai Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Saya memohon ampun kepadamu, ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, ya Allah. Sesungguhnya saya telah termasuk golongan orang-orang yang berbuat zalim dan aniaya. Wahai Tuhanku, ya Allah, ampuni dan sayangilah hamba, dan terimalah taubat hamba, karena sesungguhnya Engkau Maha Penyayang. Saya juga memohon ampun dari setiap kewajiban yang telah Engkau wajibkan atas diri hamba dari permulaan malam hingga akhir siang, lalu saya meninggalkan kewajiban itu dengan sengaja, salah dalam mengerjakan, lupa ataupun dengan sebab lalai. Saya juga akan dimintai pertanggungjawaban atas segala sunnah-sunnah junjungan para nabi dan para rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hamba tinggalkan karena salah, lupa, bodoh atau lalai, banyak atau sedikit, dan saya kembali mengulanginya, ya Allah. Saya memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, wahai Tuhan semesta alam. Bagimu kerajaan, bagimu segala puji, bagimu segala bentuk syukur, dan Engkau adalah sandaran kami, sebaik-baik wakil, sebaik-baik tuan, dan sebaik-baik penolong. Tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah yang maha luhur dan agung. Semoga rahmat Allah senantiasa mengalir atas junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarganya, sahabatnya, juga keselamatan yang banyak. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Para pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah, selain beberapa amalan doa sekaligus juga istighfaru Rajab atau istighfar di bulan Rajab, ada juga satu amalan yang sangat penting kiranya untuk kami sampaikan di kesempatan ini, di mana amalan ini merupakan ijazah dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahmatullahi alaih. Beliau menganjurkan pada malam pertama atau tanggal 1 dari bulan Rajab hendaknya menulis salah satu ayat dari surah Shad yang berbunyi, inna hadza larizquna ma lahu min nafad, inna hadza larizquna ma lahu min nafad, inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Di mana tulisan dari surah Shad ayat yang ke-54 ini kemudian disimpan di dalam dompet. Kata beliau, insyaallah selama setahun tidak akan pernah kering isi dompetnya. Demikian ijazah dari Al-Habib Salim Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa ardah. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, beberapa amalan yang sangat baik untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan di malam pertama bulan Rajab. Mudah-mudahan kita sekalian masih mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus mengamalkan kebaikan-kebaikan di bulan yang juga penuh dengan kebaikan-kebaikan, insyaallah. Akhir kata dari kami, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.